Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsyadana ila kulli ta'atihi wa imtithali awamirih. Walladzi nahana wa zajarana an kulli ma'siyatihi wa kufrih. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil muhtadina ila sabilih. Hadratul kurama wal fudala, para alim ulama, para asatidzah, para muallimin, para mudarrisin, tokoh masyarakat dan sepuh masyarakat sekitarnya, wabil khusus yang ikut hadir bersama-sama, takmir dan pengurus Masjid Al-Mubarak, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para jamaah salatul subhi wa ta'lim, seluruhnya yang hadir pagi hari ini di tempat yang mulia Masjid Al-Mubarak ini, insyaallah kita semua hamba-hamba Allah yang selalu dirahmati, selalu diridai, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat nikmatnya, hidayah, inayahnya. Kita semua senantiasa meningkatkan syukur kita, rasa terima kasih kita dengan segala kebaikan kita kepada Allah, ketaatan dan kesalehan kita kepada Allah. Terbukti pagi hari ini kita semua hamba-hamba asy-syakirin, hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Hadirnya kita di masjid ini, dan luar biasa kembali Allah gembirakan kita. Terlihat ini yang hadir ini wajahnya cerah ceria semuanya, Pak. InsyaAllah ahli surga semuanya ini. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, kewajiban bagi kita semua sebagaimana kita maklum, memang seperti ini. Berapa kewajiban yang kita lakukan sekali kita datang ke masjid ini. Kewajiban kita memenuhi panggilan Allah, kewajiban kita rukuk dan sujud kita, kewajiban kita bersilaturahim, kewajiban kita semua talabul ilmi, kewajiban kita semua membersihkan diri yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Hukumnya wajib, termasuk kewajiban bagi kita mujalasatus sulaha, duduk-duduk bersama hamba soleh, duduk bersama berjamaah sesama hamba soleh. Wajib semua hukumnya itu. Maka bapak saudara sekalian, kalau dalam definisi wajib itu dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa, Masya Allah, bagaimana kita tidak gembira bapak saudara sekalian. Kita sudah selamat dari dosa-dosa itu, dan kita sudah melakukan kewajiban dengan pahala besarnya. Taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kajian kita pagi hari ini seperti biasa kita Risalatul Muawanah. Namun sebelumnya teringat Bapak Saudara sekalian, kita akan memasuki besok itu hari Rabu, Kamis dan Jumat. 3 hari itu hari-hari puasa. Saling mengingatkan di antara kita, karena di hari Kamisnya itu hari Asyura. Ya Pak ya, tanggal 10 Muharram. Ya, tanggal 10 Muharram. Jadi kita ini berada di 10 awal Muharram. Malam-malam mulia, siangnya mulia dengan ibadah-ibadah kita. Kita sangat bersyukur pada Allah. Kalau di bulan Ramadan ada 10 akhir ya, menghadapi Idul Fitri. Kalau di Idul Adha ada 10 awal menghadapi Idul Adha. Kalau di bulan Muharram ada 10 awal menghadapi Asyura. Luar biasa Allah ciptakan, Allah sediakan kemuliaan itu untuk kita, ummatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Bapak Saudara sekalian, itu hari Rabu, besok itu Tasu'a. Ya. Kemudian Kamisnya Asyura. Ya, tanggal 11-nya itu dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang Asyura itu kalau bisa jangan puasanya hanya di Asyuranya saja.
tapi qablahu yauma wa ba'dahu yauma. Sehari juga sebelumnya, sehari sesudahnya. Sebelum Asyura sehari, sesudah Asyura sehari. Bapak Saudara sekalian, puasa 3 hari besok itu hadis di atas hadis. Kalau hari Kamis itu Asyura, hadis. Kemudian hari Kamisnya hadis dilakukan Nabi, diperintahkan oleh Nabi. Kemudian Nabi pun mengatakan la in aishtu al-qabil la asumannat tasi' wal ashir. Seandainya saya hidup sampai tahun depan, maka saya akan puasa 9 dan 10. Yang dalam hadis yang terpisah dengan yang ke-11-nya, tanggal 9, tanggal 10. Hanya saja Nabi SAW tidak sampai melakukan puasa tanggal 9 karena di tahun itu tahun terakhirnya baginda Rasul Nabi SAW. Nah, kemudian Nabi SAW puasa Asyura itu riwayatnya kan ketika Nabi sampai di Madinah mendapatkan orang Yahudi itu berpuasa, ketika ditanya, ya karena di hari ini adalah kemenangan Nabi Musa terhadap Fir'aun. Ini adalah hari mulia. Kami mengagungkan hari ini sebab ya Nabi Musa semacam itu. Nabinya orang-orang Yahudi. Akhirnya Nabi bersabda, "Fanahnu aula bi Musa minkum." Kalau begitu, kami lebih berhak daripada kalian tentang hormatnya kepada Nabi Musa alaihissalam kepada hari Asyura. Namun Nabi bersabda, jangan serupa dengan orang Yahudi. Jangan serupa. Serupa itu kan satu rupa, Pak, sama. Jadi orang besok yang puasanya cuma Kamis saja, itu puasanya Yahudi. Ada pahalanya, ada, Pak. Cuma diperintah sama Nabi, jangan begitu. Ya, jadi bagaimana? Itu sabda Nabi, sumu qablahu yauma wa ba'dahu yauma. Jadi puasanya 3 hari akhirnya, Pak. Rabu, Kamis, Jumat. Niatnya ya silakan. Saya niat puasa di hari Tasyrik tanggal 9 Muharram, saya niat puasa tanggal Asyura tanggal 10 Muharram, saya niat puasa tanggal 11 Muharram. Ya, alhamdulillah. Nah, kalau ini dilakukan 3 hari ini, semoga saja seperti hadis yang sering saya sampaikan, karena ini masih termasuk bulan hurum, bulan mulia. 3 hari puasa itu dicatat ibadah 900 tahun. Oh, Masya Allah ya. Qabbalallah, semoga diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mudah-mudahan semua kita dan keluarga kita sehat afiat, bisa menjalankan puasa besok Rabu, Kamis, Jumat. Semua kita bersama keluarga kita. Dan Bapak Saudara sekalian, kita pasti memahami kalau sekian banyak orang di kampung kita ini, orang beriman kepada Allah, perhatiannya terhadap hal-hal sunnah itu tinggi. Setelah wajibnya tentunya, Pak. Ya Rabb, seperti apa? Rahmat Allah turun karena sunnah-sunnah itu. Keberkahan Allah turun karena sunnah-sunnah itu. Kecintaan Allah akan diberikan oleh Allah karena sunnah-sunnah itu. Kemudian di kampung ini orang dengan cintanya dalam sholat, mengamalkan yang sunnah, puasa sunnahnya, sholat sunnahnya, sedekah sunnahnya, bukan cuma zakat wajibnya. Mereka melakukan semacam itu. Ini orang atau satu keluarga ini menurunkan rahmat Allah. Sebelah sana juga begitu. Sekian banyak di kampung ini amalannya mengundang, menurunkan rahmat Allah, menurunkan keberkahan, menurunkan kecintaan Allah. Oh, aman, Pak. Aman, pasti. Ya, hidup itu gembira, bahagia, senang. Insyaallah, ya. Makanya Bapak Saudara sekalian, salah satunya saja di negara kita ini yang harus kita syukuri.
dengan banyaknya agama dan kepercayaan. Betul tidak? Cara-cara ibadah yang berbeda-beda, keyakinan yang berbeda-beda itu, tapi jarang terjadi gejolak, ya, pertengkaran yang besar di antara kita satu negara ini, Pak. Jarang, mana? Jarang, ya. Ya, padahal di tempat-tempat lain barangkali asal berbeda. Nah, kita indah sekali negara kita, insya Allah. Ini semua karena kesalehan hamba-hamba saleh sekian banyak di negara kita diterima oleh Allah. Ya, ya, tapi kita bukan berarti harus sombong dengan kesalehan kita, tidak. Cuman ini merasa yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak-bapak, Saudara sekalian, rahimakumullah. Kalau teringat tentang mulianya hari Asyura, itu luar biasa. Sekali lagi, setahun sekali saya teringat, tahun dulu juga dibahas, Pak, di masjid ini. Subuh juga pada saat itu saya ingat, cuman coba saya ingin di antara kita supaya aktif, jangan saya ini, Pak. Ya, Asyura itu hari yang sangat dimuliakan oleh Allah, sampai banyak sekali mukjizat para nabi itu terjadi di hari Asyura. Banyak sekali kejadian penting itu di hari Asyura. Allah ciptakan alam arasnya Allah itu di Asyura. Allah ciptakan alam kursinya Allah itu di Asyura. Allah ciptakan langit, matahari, bulan, bintang itu di Asyura. Turunnya air hujan pertama dari langit ke bumi setelah langit itu jadi, itu hari Asyura. Coba Bapak Saudara sekalian ingat-ingat mujizat Nabi yang terjadi di hari Asyura itu. Nabi siapa, Pak? Ada yang ingat barangkali? Banyak sekali, banyak sekali. Ya, maksudnya supaya jangan saya saja yang aktif begitu. Saya tahu, semua tahu gitu ya. Cuman kalau ada yang jawab kan enak gitu ya. Nabi siapa, Pak? Yang bisa jawab, ya, hadiah umroh gratis, bayar sendiri. Nabi siapa? Nabi Ayub, Nabi Nuh, ya betul. Nabi Nuh berlabuh pertama dengan kapalnya itu di hari Asyura. Ya, wastawat safinatun Nuh alaihi salam yauma Asyura. Selesainya perahu kapalnya Nabi Yunus dan berlabuh setelah banjir itu, Nabi Nuh bikin kapal itu di mana? Di lereng gunung. Makanya diledekin oleh umatnya yang mereka luar biasa bejat dan jahatnya kepada Nabi Nuh. No, ente ini goblok bener, masa bikin kapal di lereng gunung? Kalau mau bikin kapal itu di pantai, tepi laut. Ya kayak bener, Pak. Cuman sekarang siapa yang bodoh, yang goblok itu? Ya mereka sebenarnya, karena mereka tidak tahu nanti akan terjadi apa. Betul. Pak, lereng gunung itu, ya Allah. Ya, cerita guru saya dulu, Pak, ya Rob. Itu kalau teringat, Masya Allah. Ya, kenapa orang kalau zalim, perbuatan zalim itu kembali kepada dirinya. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mereka tidak zalim kepada kami, tapi mereka zalim kepada dirinya sendiri. Jadi perbuatan zalim akan kembali kepada dirinya. Sama perbuatan baik akan kembali kebaikan itu kepada dirinya sendiri. Ya, kaumnya Nabi Nuh dengan jahatnya mereka, ya Allah. Itu kapalnya Nabi Nuh. Sambil dicaci maki, mereka isi dengan kotoran. Kapalnya Nabi Nuh diisi dengan kotoran, bahkan kotoran manusia. Allah, ya Rabb, kayak gimana coba kaum pada saat itu? Bukan cuma satu orang, sekian banyaknya itu, Pak. Dijadikan simpanan itu, tempat simpanan kapalnya Nabi Nuh. Tapi apa oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka diturunkan penyakit sakit perut.
kaumnya semua sakit perut. Oh, sakit perut cuma namanya orang sakit, Pak. Orang kalau sakit asal sembuh, obat apa saja mau, betul tidak? Obat bersih mau, obat kotor mau, obat halal mau, obat najis mau Pak. Yang penting sembuh, begitu kan? Datang ke Nabi Nuh, Nuh sakit, Nuh ini perut sakit, kita semua ini sekampung, sedesa ini sakit semua, Nuh tolong saya, tolong. Biasanya orang begitu, Pak. Kalau udah sakit dia kemana-mana minta tolong, nggak peduli orang yang dia sakiti dulu, apalagi tahu bahwa orang yang disakiti itu memang orang hebat, minta tolong, dia tolong. Nuh gampang Nabi Nuh, oh sakit perut, ada, mau saya kasih obat, mau sembuh, mau dikasih obat, mau. Itu obatnya di kapal. Di mana obatnya? Di kapal. Bohong mereka. Obat begitu? Siapa? Ya ini masalahnya berani cerita begini kan, tugas penting kita kan belum mulai, Pak ya, nggak apa-apa ya. Namanya orang sakit, Pak. Sakit. Ada mereka yang nyoba. Ada yang nyoba. Cuma dicolek. Sembuh. Coba. Ya Rabb, sembuh. Cerita sama yang lain. Saya sembuh. Loh, kenapa sembuh? Iya, ada obat. Di mana obatnya? Di kapalnya Nabi Nuh. Oh, rame datang semua, Pak. Sampai bersih lagi. Nah. Ini tadi kan ayatnya itu. Mereka kalau dolimnya akan kembali kepada dirinya. Betul tidak? Kalau dengki akan kembali kepada dirinya. Hasud kembali kepada dirinya. Jahat kembali kepada dirinya. Bersih itu kapal itu. Wah, pada datang. Betul, pada sembuh. Wah, saya pengen sembuh. Sini sana. Ada di kapalnya Nabi Nuh. Ada obat. Obat apa? Obat. Susah disebutnya, Pak. Ini ya Rab. Wastawat safinatin Nuh yauma Asyura. Kapalnya mulai berlabuh. Putranya Kan'an suruh naik, nggak mau. Istrinya suruh naik, kapal nggak mau. Air sudah mulai terus bertambah terus, makin tinggi ke gunung, mulai menyentuh kapalnya Nabi Nuh. Kan'an nggak mau, ya kan? Mau naik ke puncak gunung. Sa'awi ila jabali yaqsimuni minal ma. Tidak ayah, saya nggak mau naik kapal, saya mau naik puncak gunung yang tinggi itu. Yaqsimuni minal ma. Saya akan selamat dari air itu. Gitu, Pak. Nggak mau, dia nggak mau. Pada saat itu tidak akan selamat illa man rahim, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Dipaksa oleh Nabi Nuh, nggak mau. Istrinya disuruh naik, nggak mau. Nah ini, Pak, ngeyel. Hati-hati jadi orang ngeyel. Ya, menurut dia. Kenapa? Karena dia sudah ismahnya berjabal, gunung yang menjadi pelindungnya. Syirik sudah di situ, Pak. Ya, sa'awila jabalin ya'simuni minal ma. Saya akan naik ke gunung, kami akan terpelihara dari air. Kan bertuhan kepada gunung. Salah sudah di situ, Pak. Nggak bisa. Begitu air sudah di kakinya, udah menyentuh kakinya, baru manggil. Ya, manggil ayah, tolong saya. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah telat, ya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Nuh, ya, innahu laisa min ahlik. Ya, itu anakmu, tapi itu bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu saleh. Itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, di sini, Pak, makanya orang tua belum tentu sama dengan anak. Betul tidak? Takdir anak belum tentu sama dengan takdir orang tua. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau begitu, ada anak memang anaknya, tapi bukan keluarganya. Mau beda agama. Ada kan kadang begitu? Ngeyel dia, Pak. Karena harus menikah dengan seorang pilihannya yang dia cintai,
ternyata harus murtad. Ada nggak? Itu anak kita, tapi bukan keluarga kita. Itu amalun ghairu saleh, itu amal yang tidak baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin rahimakumullah, itu terjadinya di hari Asyura. Ya, kalau diceritakan panjang. Mungkin yang lain, Pak. Nabi siapa lagi? Tadi Nabi Nuh, betul. Wah, ya. Ya, Pak. Nabi Adam alaihi salam, khalaqahu Allah taala. Ayyanfuhu fihi ruh, yunfakhu fihi ruh. Ditiup ruh hidup Nabi Adam itu di Asyura. Dari tanah menjadi seperti tubuh kita itu di hari Asyura. Apa sebenarnya hari Asyura itu? Kemudian Nabi Adam dinyatakan sebagai penghuni surga, dipersilakan dengan segala kenikmatannya itu di hari Asyura. Cuman ketika Nabi Adam bersalah, kemudian diturunkan ke muka bumi pun juga hari Asyura. Nabi Adam bertaubat, beristighfar selama 300 tahun dan dihukum berpisah dengan istrinya Siti Hawa selama 300 tahun. Kemudian diterima taubatnya setelah 300 tahun itu di hari Asyura, ditandai dengan pertemuannya dengan sang istri di Jabal Rahmah di hari Asyura. Dengan taubat istighfarnya Nabi Adam, bagaimana? Rabbana zalamna ya anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 300 tahun dengan satu dosa, Pak, baru diterima oleh Allah. Nabi Musa itu pernah iri kepada Allah itu. Gimana dengan umat Nabi Muhammad, ya Allah? Karena Nabi Musa tahu dengan kita ini, Pak. Kalau Nabi Adam dosanya cuma satu, ditunggu tobatnya 300 tahun baru diterima. Dihukum semacam itu. Kalau umat Nabi Muhammad dosanya 300, tobat sekali diterima oleh Allah. Ya kan, Pak? Sebanyak apa? Bahkan lebih dari 300 dosa barangkali, Pak. Tapi asal taubat, nggak nunggu 300 tahun, diterima oleh Allah. Bagaimana Nabi Adam dengan satu dosa dihukum oleh Allah berpisah dengan istrinya 300 tahun. Siapa di antara bapak, di antara kita berdosa lalu kepisah dengan istrinya 30 tahun? Ada nggak, Pak? Ada nggak? Kayaknya nggak ada. Cuma saya berpikirnya begini, Pak. Kalau 300 tahun nggak ketemu Nabi Adam dengan istrinya, apa ngeling gitu ya? Kan udah berubah, Pak. Nabi Adam kira-kira kayak apa? Mungkin jenggotnya dulu nggak jenggotan gitu kan? Ya cuman karena pada saat itu tidak ada manusia lagi, Pak. Begitu ketemu ini manusia, ya siapa lagi kalau bukan dia, begitu kan? Mungkin kalau banyak begini, Pak, coba aja. Bapak kepisah dengan istrinya selama 40 tahun. Kemudian ketemuan, pangling. Iya kan? Udah nggak tahu itu istri. Allah, ya Rabb, itu dihukum demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Hanya satu dosa diturunkan dari surga, dilepas itu pakaian kehormatan surganya, telanjang itu turun ke bumi. Hadirin rahimakumullah, pakaian surga, pakaian kehormatan surganya lepas. Ya memang setan yang diinginkan itu. Ya, liwari kaifa sau'atik. Ada ayatnya dalam Al-Qur'an itu. Hadirin rahimakumullah. Iya, agar setan itu leluasa melihat auratnya Nabi Adam dan Hawa. Maunya semacam itu. Makanya digoda sedemikian rupa supaya melanggar. Makanya sekarang banyak orang-orang yang mereka itu ya kalah dengan iblis, mempersilahkan setan-setan itu menyaksikan auratnya. Betul? Iya, jadi dia mempersilahkan setan jadi aurat, sementara di hadapannya ada setan menyaksikan aurat. Berarti kalau ada orang tukang nyaksiin aurat, berarti siapa dia? Ya, sedangkan dia sendiri ya mempersilahkan kepada setan itu, Pak. Ya sama-sama setannya berarti ya, Pak.
Hadirin rahimakumullah. Itu. Jadi nggak ada kita dosa. Coba. Siapa di antara kita dosa? Terus nggak bisa pakai pakaian. Begitu berdosa, susah pakai baju, nggak bisa, celana nggak bisa, pakai ini nggak bisa. Pokoknya harus telanjangan dia. Andai kata Allah bikin orang itu seperti itu, bisa Pak. Kalau dia pakai baju, rasa disengat badannya itu, kegigit semua tubuhnya, gatal semua tubuhnya, bisa kan? Sehingga dia harus telanjangan kemana-mana. Bisa kalau Allah mau buat begitu. Mana di antara kita? Allah semakin dosa, pakaiannya semakin bagus. Semakin dosa, dasinya semakin panjang. Semakin dosa, sepatunya semakin tinggi. Wah, ada nggak itu Pak? Gimana ya Pak Sobat? Dasinya panjang, sepatunya tinggi, kayak gimana itu kan? Makin ganteng akhirnya orang berdosa. Jazakallah, jazakallah. Hadirin rahimakumullah. Baik, itu Nabi Adam. Nabi siapa lagi yang lain Bapak? Sudah sekalian. Banyak, masih banyak lagi siapa? Sebut barangkali. Nabi Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim najatuhu minan nar. Selamatnya Nabi Ibrahim dari api. Itu di hari Asyura yang Namrud saking bencinya sama Nabi Ibrahim, ya gara-garanya Masya Allah pinter bener ya, cerdas bener Nabi Ibrahim. Nah tanggung-tanggung yang dilakukan Nabi Ibrahim, siapa yang berani seperti itu sekarang Pak? Sekalipun ya memang dilarang, tapi pada saat itu pernah dilakukan Nabi Ibrahim. Itu Tuhannya dibuntungin kepalanya semua. Gimana coba? Tuhan sembahannya dibuat seperti itu Pak. Iya. Ketika ditanya, jawaban Nabi Ibrahim cerdas benar. Karena ditinggalin satu, tidak dibuntungin, kemudian dikalungin kampaknya. Begitu ditanya, apa betul engkau? Ya, sami'na fatan yuqalu Ibrahim. Ya katanya mereka mengatakan, saya mendengar itu yang melakukan itu seorang pemuda, namanya Ibrahim. Panggil Nabi Ibrahim. Si muda Nabi Ibrahim. Ya, betul. Yang satu ini dikalungin tampaknya. Dia katakan, nah, kenapa harus saya? Bukan saya. Tanya aja sama mereka, siapa yang megang kampak? Ternyata begitu dilihat, betul. Satu itu kampaknya dipegang, dikalungin, Pak. Makin marah itu raja, itu ngeledeknya bener-bener ini. Udah. Harriku, bakar dia. Kumpulkan kayu-kayu bakar. Coba bayangkan apa hari Asyura yang Allah Subhanahu wa taala pernah merubah sifat api yang panas itu menjadi dingin. Nabi Ibrahim itu kedinginan di dalam api. Itu di hari Asyura. Coba Bapak jangan coba-coba besok hari Asyura nyalain kompor baca ayatnya qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Pasang tangannya di atas api, gimana kira-kira Pak? Insya Allah angus Pak ya. Itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan mukjizatnya. Kata Allah, api, dinginlah engkau. Insya Allah. Bardan wassalaman. Makanya para ulama menafsirkan kalau seandainya tidak ada kata-kata selamat, Nabi Ibrahim bisa nggak selamat juga di tengah api. Matinya Nabi Ibrahim, meninggalnya itu kedinginan dalam api. Gimana coba kata-kata ini kayaknya kalau bukan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita sulit percaya, Pak. Nggak akan pernah ada api itu dingin. Ya, cuma ya tidak mustahil. Api sih tidak dingin, tapi ada orang kadang-kadang memang diselamatkan oleh Allah. Ya, walaupun kebakaran dia aman selamat. Tempo hari di mana itu yang ada bayi selamat, Pak. Iya, dan sampai ketahuan kebakarannya selesai itu bayi masih hidup. Di mana itu ada berita begitu, malam itu. Ya, itulah cara Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan. Iya, hadirin ya. Ini Nabi Allah. Itu di hari Asyura. Najatu Ibrahim
minan nar. Apalagi Pak? Siapa lagi Nabi? Siapa lagi? Nabi? Siapa Pak? Nabi siapa Pak? Semua, coba. Banyak sekali, masih banyak. Nah, ya maksud saya barangkali saya ngetes ingatannya setahun yang lalu saya cerita. Ini gimana hari ini nih Pak? Kuat ingatannya apa kuat lupanya ini Pak? Ya. Nabi Musa ketika memukul laut selamat dari Fir'aun dan pasukannya, dan Fir'aun tenggelam. Matinya Fir'aun itu di hari Asyura. Coba bayangkan, Nabi Musa dengan kaumnya, kaum muslimin, itu lari dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya dengan kekuatan yang luar biasa, ingin membunuh Musa dan pengikutnya, Nabi Musa dan pengikutnya. Ya, sedangkan Nabi Musa lari ya seadanya senjata. Kemudian sampailah di tepi laut. Tepi laut, di hadapannya laut, di belakang Fir'aun. Ya, mereka ketakutan, kaum muslimin, orang yang beriman. Ya wajar Pak. Mereka mengatakan Nabi Musa, bagaimana Nabi Musa, bagaimana kita ini, di hadapan kita laut, di belakang Fir'aun, sebentar lagi akan menyusul kita. Ya, dengan kaumnya yang semacam itu, mereka ketakutan. Siapa lagi kalau bukan Allah? Nabi Musa menuntut, ya Allah, kalau engkau tidak tolong kami, saya khawatir dengan agamamu, stop sampai di sini ya Allah. Akhirnya Allah berfirman, ya Musa, idrib bi'asakal bahr. Dalam Al-Quran, idrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firkin kattawdil azim. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut itu. Coba Pak, misteri seperti apa? Coba bayangkan Pak. Tongkat yang tidak terlalu besar itu dipukulkan ke air laut. Itu air laut itu yang kiri ke kiri, yang kanan ke kanan, seperti gunung. Seperti gunung itu terbelah dan menjadilah jalan tolnya Nabi Musa. Dan seketika itu, Pak, ini bukan berarti pakai proses seminggu, 2 minggu, sebulan baru jadi. Enggak. Pun dikejar oleh musuh. Ya Rab, ini makanya kalau bukan orang beriman, dengar cerita kayak begini, susah nerima Pak. Betul tidak? Iya, kalau kita karena iman terhadap Al-Quran, cerita Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita ngangguk. Masuk Nabi Musa alaihissalam, masuk di jalan tol itu, enak, selamat. Kemudian sampai di seberang, nggak taunya Fir'aun ngelihat itu Nabi Musa lewat di situ. Kata Fir'aun, ya si bodoh, si goblok, si tolol ini Pak. Ya kalau Fir'aun digituin kan nggak apa-apa kan ya. Ya Fir'aun begitu kan nggak apa-apa. Wong Fir'aun itu la'anahullah, semoga Allah melaknatnya, kan begitu. Iblis dan segalanya itu ya la'anahullah, nggak apa-apa. Fir'aun yang goblok itu dia bilang, Musa lewat situ. Ya kalau seperti kata kita Pak, emangnya lu doang bisa, gua juga bisa lewat situ. Ikut di belakangnya Pak, ikut di belakangnya itu. Begitu ikut di belakang, dan Musa duduk di seberang, Fir'aun dan tentaranya itu di tengah laut. Terjadi apa? Airnya gabung lagi itu air. Baru di situ menjerit itu Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Dijawab oleh Allah, telat. Telat, udah nggak bisa lagi. Makanya kalau kita tobat jangan telat. Di situ Fir'aun sudah sakaratil maut. Iya, kita tobat segera, jangan menunggu maut datang baru mau tobat. Ya, hadirin rahimakumullah. Segera itu. Nah, ini terjadinya di hari Asyura. Apa sebenarnya hari Asyura? Besok hari Kamis itu Pak. Masih ada lagi Pak? Silakan. Kenapa Pak? Mungkin masih. Nabi siapa lagi? Masih ada yang ingat lagi barangkali? Masa? Ada lagi kan?
Nabi Yunus alaihi salam terbebas dari perut ikan. Nabi Yunus bebas dari perut ikan, dihukum oleh Allah sedemikian rupa. Ya, itu di hari Asyura. Dengan istighfarnya Nabi Yunus dalam perut ikan selama kurang lebih 17 hari, pokoknya belasan hari begitu, Pak. Nggak sampai bulanan Nabi Yunus, tapi coba bayangkan sekalipun 17 hari, Pak. Bayangkan gimana di perut ikan. Coba Bapak, jangan lama-lama, 7 jam aja. Kira-kira dalam perut itu kumpul sama apa? Kalau kita pikir nama ikan besar itu pasti bangkai-bangkai besar itu yang dimakan kan? Oh, Nabi Yunus lapar, apa yang dimakan dalam perut ikan? Apa yang diminum? Ya, tapi dengan istighfarnya, dengan tasbihnya Nabi Yunus, bagaimana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Makanya amalan ini dahsyat. Sampai Nabi SAW, siapa orang yang menghadapi kesempitan hidup dan sebagainya, problem, masalah, baca ini, Allah buka jalan keluarnya. Yukshafu kurbuha, akan dibuka kesempitannya itu oleh Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kira-kira kesulitan siapa yang melebihi Nabi Yunus dalam perut ikan, Pak? Ujian siapa yang lebih berat daripada ujian Nabi Yunus di perut ikan? Yang hukumannya pun juga Nabi Yunus itu, ya memang iya bagi Nabi itu tentu besar. Ya, tentu besar. Kaumnya Nabi Yunus itu juga sama dengan nabi-nabi yang lain. Jahatnya bukan main. Ya, mereka itu menyakiti Nabi Yunus luar biasa. Dakwah nggak mempan. Mereka keras hati semuanya. Akhirnya sekian lama ditinggal oleh Nabi Yunus, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati, Pak. Kalau menghadapi kehidupan, kita disakiti kanan kiri, entah apa, kemudian ditinggal. Nggak enak ini jadi jamaah Masjid Al-Mubarak. Jangan tinggal aja lah. Hati-hati. Dihukum kayak Nabi Yunus nanti, Pak. Ya, nggak mungkin di perut ikan sih, tapi di mana kira-kira tuh? Iya, takut begitu ya. Ya, jadi kalau ketemu yang menyakiti, bukan harus ditinggal. Betul tidak? Nah, itu yang, ya mari kita jadikan yang menyakiti itu bagaimana supaya hilang. Ya, mungkarat kita, nahi mungkar kita, Pak. Hadirin rahimakumullah. Tapi dimuntahkannya oleh ikan itu. Ya, ini cara Allah menyelamatkan. Luar biasa, Pak, di hari Asyura. Terdampar dulu ikan itu di pantai, baru Nabi Yunus dimuntahkan. Ya kalau dimuntahkannya di tengah laut, mati juga Nabi Yunus, mungkin yang meninggal juga Nabi Yunus, Pak. Jadi ikan ini terdampar dulu di pantai, airnya surut gitu ya. Airnya surut, Nabi Yunus dimuntahkan. Ya, sekalipun pada saat itu menurut suatu riwayat, keluar dari perut ikan itu, dimuntahkannya itu Nabi Yunus nggak punya tenaga sedikit pun, cuman hidup. Masih hidup, cuman nggak ada tenaga, Pak. Nah, ini cara Allah Subhanahu wa taala mendatangkan tenaganya, harus ada sebab. Salah satu sebabnya adalah Allah datangkan melalui angin, daun-daun dari pohon itu rontok, kemudian dibawa oleh angin menyentuh tubuh Nabi Yunus, datanglah kekuatan. Ada daun lagi menyentuh, datanglah kekuatan. Sekian banyak daun datang ke tubuh Nabi Yunus, datanglah kekuatan itu. Begitu sudah kuat, ternyata daun-daun itu dimakan oleh Nabi Yunus. Datang lagi kekuatannya. Begitu dimakan sekian, pulih itu kekuatannya, Pak. Di sini makanya para ulama bercerita, memang kalau ada orang sakit, ada orang lemes atau apa ya, maka ada daun-daunan itu yang bisa dijadikan obat. Betul tidak? Terus terang, Pak, sekarang kayaknya udah nggak kepake itu. Dulu orang kalau sebah sakit perut, cuman diolesin daun apa itu, dikalungin, diikat di perutnya gitu kan. Wah, itu sudah hilang anginnya itu, Pak. Bus, 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 sudah begitu itu. Betul. Daun apa itu? Hah?
Jarang. Iya benar itu Pak. Sekarang masih dipakai nggak? Kayaknya udah enggak itu sekarang ya. Ya cuman sekarang kayaknya daun apa itu udah ada ekstraknya, betul. Apa kelor ada ya, ini mah iklan obat herbal ini Pak kalau begini deh Pak ini ada tukang obat nggak nih? Ya itu Pak, akhirnya Nabi Yunus selamat aman itu di Asyura. Hadirin rahimakumullah. Mungkin ada lagi yang lain, masih ada lagi ingat yang lain. Nabi Sulaiman alaihissalam, terus Nabi Idris, ya, makanan aliyah, diangkat oleh Allah ke tempat yang tinggi. Nabi Sulaiman memindahkan istana Ratu Bilqis sekedip mata, sekejap mata. Orang yang memindahkan, jin aja nggak mampu, nggak diterima proposal jin oleh Nabi Sulaiman. Nah, pada saat itu Nabi Sulaiman bikin sayembara. Siapa di antara kalian yang bisa mindahin istana Ratu Bilqis? Ratu Bilqis lagi di perjalanan. Ratu Bilqis itu, ya Nabi Sulaiman mengerti bahasa burung. Diutuslah burung hudhud membawa surat Nabi Sulaiman. Kemudian ketika sampai Ratu Bilqis, dilempar itu surat, dibaca oleh Ratu Bilqis, ya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ini surat dari Sulaiman. Sesungguhnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, jangan coba-coba melawan. Datanglah menyerahkan diri kepada saya. Begitu Pak. Suratnya semacam itu Nabi Sulaiman, ya Arab, nggak pakai panjang-panjang kalam. Ya. Akhirnya di Ratu Bilqis kumpulin itu para tentaranya. Ini pasti merusak kerajaan kita ini. Bagaimana ini? Dari musyawarah. Akhirnya kalau gitu kita tes saja dia. Kita kalahkan Sulaiman itu. Caranya bagaimana? Bikin emas, bikin batako, yang luarnya batako isinya emas, yang luarnya emas isinya batako Pak. Suruh tebak sama Nabi Sulaiman. Pada saat pembuat batako ini dia dibuat, burung hudhud ada di situ Pak, menyaksikan. Pulang saya menemui Nabi Sulaiman alaihissalam, bilang, Nabi Sulaiman, nanti kalau ditebakin itu batako, batako itu emas ya. Kalau yang emas itu batako itu. Betul, begitu datang ya enak banget. Nabi Sulaiman udah tahu Pak, dapat bocoran dari burung hudhud. Iya, cuma kalau seandainya sekarang itu burung hudhudnya bawa HP itu di videoin sama burung hudhud itu kalau sekarang. Kasih sama Nabi Sulaiman. Allah ya Rabb. Ratu Bilqis di perjalanan bikin sayembara Nabi Sulaiman. Siapa di antara kalian wahai makhluk-makhluk Allah? Bos, bayangkan sayembaranya semua makhluk Allah. Siapa di antara kalian? Batu, pohon, angin, jin, manusia. Siapa di antara kalian yang mampu memindahkan istana Ratu Bilqis secepatnya? Ya, kata jin, ana atika qabla an takuma min maqamik. Saya Nabi Sulaiman yang bisa memindahkan sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Itu kan begitu Pak ayat Qur'annya. Itu jin. Tanya lagi kepada Nabi Sulaiman, siapa lagi yang lain yang lebih hebat? Ada orang bilang, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Saya Nabi Sulaiman, saya pindahkan itu sebelum engkau berkedip. Wah, saya enggak. Saya jadi bertanya, berkedipnya Nabi Sulaiman berapa lama gitu ya? Iya, banyak. Iya, ini manusia itu. Kalau dalam tafsir Marabi itu, mungkin ada di antara Bapak yang ingat namanya. Ada namanya itu, siapa begitu namanya itu. Ya, hadirin rahimakumullah. Betul. Ratu Bilqis di perjalanan. Istana sudah dipindahkan terlebih dahulu. Makanya di sini ya kagumnya Ratu Bilqis menyerahnya kepada Nabi Sulaiman. Begitu ditebakkan, coba tebak ini batako dan emas ini. Apa sebenarnya nih? Enak. Heran Ratu Bilqis kok bisa. Diajak oleh Nabi Sulaiman, ayo
Ayo bersama-sama kita ke istananya Ratu Bilqis. Sudah berada di istana saya, sudah berada di kerajaan saya. Datang, mau datang ke istana Ratu Bilqis itu harus melewati jalan yang di situ sebenarnya kaca, di bawahnya itu air. Ketipu itu Ratu Bilqis, dikiranya air padahal kaca. Ketika lewat di atas kaca itu, wa kasyafat an saqaiha, diangkatlah pakaiannya sampai betisnya. Ayat Qur'annya begitu itu ya. Rahmakumullah. Ya. Sampai ke istananya Ratu Bilqis. Ya. Heran, bagaimana nggak heran? Ini istana saya. Di sebelah sana saya ada meja, ada. Di sebelah sana ada ini, ada. Di sana ada barang saya, ada. Di sana semua memang betul-betul istananya, bukan istana lain. Allah ya Rabbana. Itu terjadinya di hari Asyura. Rupanya sudah diingatkan itu dengan tuluk itu Pak ya. Mohon maaf lagi ya, seperti bulan yang lalu belum melanjutkan Risalatul Muawanahnya Pak. Mukadimahnya kepanjangan terus Pak. Yang jelas kita bersyukur pada Allah diciptakan semacam itu. Ada 10 akhir Ramadan, 10 awal Dzulhijjah, dan 10 awal Muharram. Dengan salah kehormatannya diciptakan oleh Allah untuk kita, bagi kita yang mau. Bapak Saudara sekalian, barangkali terakhir diingatkan kita semua oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahmatullah alaih dalam kitabnya Minhajul Abidin. Beliau bercerita, kita ini mari menjadi orang beriman, ahli ibadah, namun hati-hati. Kenapa demikian? Orang ahli ibadah itu punya hambatan, punya rintangan Pak. Yang hambatan ini bisa menjadi penghalang. Ada hambatan datang dari luar, ada hambatan datang dari dalam. Ini menjadi penghalang ibadah. Ini yang harus hati-hati. Oleh karena itu, kata beliau, jangan kita berhenti sampai mendengar. Jangan kita berhenti sampai tahu. Jangan kita berhenti sampai berharap. 3, kata beliau. Karena kita itu mendengar. Berapa banyak orang berhenti sampai mendengar? Puasa 3 hari, Asyura, apa udah puasa, Arafah, cuman mendengar aja. Ada nggak begitu kadang? Iya, cuma berarti dia berhenti sampai mendengar. Nggak sampai kepada yang janji Allah Subhanahu wa taala, hadiah besar itu. Ada orang dari mendengar menjadi tahu, tapi sampai tahu aja dia, Pak. Oh, udah stop sampai tahu. Tidak dilanjutkan, artinya tidak diamalkan. Jangan berhenti sampai tahu. Tahu bukan karena mendengar saja, mungkin baca, betul tidak? Karena baca kita jadi tahu. Tapi hanya berhenti sampai tahu. Luar biasa. Jangan berhenti sampai berharap. Berapa banyak orang ketika mendengar diceritakan pahala 900 tahun, berharap dia Pak. Ingin sebenarnya itu, cuma berhenti sampai ingin. Berhenti sampai berharap. Jadi rahmatullah. Begitu diceritakan ini hadiahnya begini, ini khasiatnya begini, ini pahalanya sebesar ini. Berharapnya sebenarnya cuma berhenti sampai di situ, artinya tidak diamalkan. Jangan sampai di situ, kata beliau. Hadirin rahimakumullah. Insyaallah ini tidak terjadi kepada kita semuanya. Semoga kita semua terus Allah berikan sehat afiat lahir batin, bisa melaksanakan ibadah puasa besok 3 hari, Rabu, Kamis dan Jumat. Taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan mungkin ditambahkan, ini sudah turun Pak, sudah terbit matahari tapi isyraqnya 5 menit lagi barangkali Pak. Apa itu sudah isyraq itu? Enggak, belum. Masih 2 menit ini, sini 2 menit yang lalu ini Pak, di saya. Ya, silakan ditambahkan mungkin hal-hal apa Pak yang kalau ditutup sekarang jadi bisa banyak enggak sholat isyraq, jadi begitu biasanya Pak. Ya, mungkin terkait sholat, terkait apa dan sebagainya yang lain-lain. Saya ingin ilmunya, ingin tambahan pengalamannya dan sebagainya Pak. Silakan.
Ya Pak. Ya. Ada pertanyaan begini, ya silakan angkat tangan Pak kalau ada. Oh ya, alhamdulillah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan Pak Ustaz, baik, tentang peristiwa Karbala Pak Ustaz. Oh iya. Husain dan Hasan itu gimana Pak? Kan sebenarnya Asyura Pak. Iya benar. Ya baik. Ya adapun peristiwa awalnya, salah satu sejarahnya tentu kalau para ahli sejarah bisa mengungkap yang detail, yang luas ya. Memang betul Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu dibantai, dipenggal kepalanya, itu terjadinya di hari Asyura. Dan dulu Nabi itu sudah pernah bersabda, Nabi sudah pernah ngasih tahu, nanti Nabi SAW datang ke Irak itu Sayyidina Husain, pada saat itu belum ada. Nanti Ahlul Bait Nabi akan terjadi awal perjalanannya ke surga, gitu. Awal perjalanannya ke surga. Ai kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata itu kejadiannya. Jadi mau dibantai. Nah, di Karbala. Sampai sekarang di Karbala itu, di Irak itu ya suka dijadikan acara-acara yang bid'ah. Nah, ini yang jangan Pak. Jadi sana itu kalau sudah hari Asyura itu mereka itu apa namanya, kalau ada orang meninggal itu meratap. Apa namanya? Meratap ya. Nangis-nangis itu merasakan tersiksanya Sayyidina Husain. Itu biasanya orang Syiah. Orang Syiah Pak. Tapi Syiahnya barangkali Syiah itu tidak semuanya salah. Ya, Syiah yang keliru, yang Rafidhah. Terus sebagian ya, penjelasannya itu Pak, itu ya. Jadi mereka tuh meratap sampai caranya itu diantaranya supaya merasakan tersiksanya Sayyidina Husain itu memukul-mukul dirinya sampai berdarah-darah. Nah ini yang aneh nih, ya orang gimana? Dipukul sampai berdarah-darah, tapi dipukulin terus Pak. Ya tentu kalau dipukul ya sakitan. Nah ini yang nggak boleh. Iya, makanya di sana ini dikatakan bid'atun rafidhatun. Ini bid'ah yang buruk. Nah, ada kalau mau meratap, kalau mau tentang memikirkan Sayyidina Husain alaihissalam, di situ diperintahkan dalam kitab Mukasyafatil Qulub, Imam Ghazali juga, Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, itu supaya kita seperti kita, ya doa, ya Fatihain, mungkin ya kita baca Quran, sedekah dan seterusnya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Bukan kayak begitu. Ya, ini besok biasanya suka ada siaran langsungnya itu Pak. Di sana itu nggak tahu masih ada keyakinan. Enggak, dalam Islam itu dikeliru, itu salah, disalahkan, enggak. Tidak dibenarkan itu demikian. Saya kurang tahu di Indonesia ada enggak? Karena Syiah di Indonesia mungkin masih ada Pak. Betul. Ada barangkali, silakan. Tapi bagaimana coba perbuatannya? Apa ada semacam itu? Jangan terpengaruh kita. Kenapa? Karena kalau dibahas, mereka membahasnya, ya bisa terpengaruh orang. Gimana saudara-saudara yang dirasakan Sayyidina Husain, Ahlul Bait Nabi langsung. Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak meratap semacam ini, bagaimana kita mengaku cinta Nabi? Bagaimana kita mengaku umat Nabi? Bagaimana kita minta diakui Nabi? Kita biasa-biasa saja, kita adem, kita dingin dengan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semacam itu. Coba kalau dipengaruhi begitu, Pak. Dan saya kalau mempengaruhi jadi bisa jadinya itu, Pak. Bisa jadi menangis mereka. Pantas kalau begitu, coba pukuli dirinya, tubuhnya sendiri sampai berdarah-darah yang banyak. Kayak apa sakitnya? Sayyidina Husain dipenggal lehernya semacam itu. Kayak apa sedihnya, kayak apa sakitnya. Begitu-gitu kan Pak. Jadi kalau begitu menjadi terpengaruh, padahal tidak. Nah, kalau melakukan hal-hal semacam itu nggak boleh. Mengharap kematian itu nggak boleh, menyakiti diri yang seperti itu nggak boleh. Dan kadang-kadang orang itu begitu sudah hidupnya merasa
sempit, merasa sedih, merasa tertekan dengan tekanan yang tinggi, apa dia bilang? Wah, kalau begitu saya mendingan mati aja. Loh, kan gimana? Mendingan mati aja. Itu kan mengharap kematian, nggak boleh. Mungkin itu diantaranya ya Pak. Ya baik. Ya Pak. Mungkin ada yang lain atau cukup Pak? Nah ini insya Allah sudah mulai bisa melakukan salat isya. Ya Pak. 8 menit yang lalu sudah bisa. Ya baik Bapak sekalian, kalau tidak ada lagi pertanyaan mungkin ya saya cukupkan sekian pagi hari ini taklim kita. Sekali lagi mohon maaf belum sampai membahas risalatul muawanah. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita lahir batin jasmani rohani, bisa terus istiqomah mudawamah kita dengan taklim kita ini dapat kita makmurkan terus, kita ramaikan terus. Insyaallah kita akan diperlakukan oleh Allah berbeda dengan orang-orang yang berbeda dengan kita, imannya, kesalehannya, ketaatannya. Taqabbalallah, semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una ya arhamar rahimin ya akramal akramin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika ya Allah minasyarri kullih ajilihi wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Rahimanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.